Hey mate, you know what happened today? Real Madrid? Gak ada apa-apanya dibanding Manchester United musim ini. Bukan nyinyir ya, tapi kalau kita bahas bursa transfer musim panas 2025, MU itu belanja kayak sultan, Madrid malah kayak mantan sultan. Tapi pertanyaannya, kenapa Perez santai banget? Apa Madrid udah puas sama timnya? Atau justru lagi disiapin kejutan besar? Kita bakal kulik datanya, strategi diam-diam Perez, dan kenapa MU bisa boros tapi belum tentu berhasil. Stay tune, gas ke inti videonya. Musim panas ini, Manchester United bikin geger dunia. Belanja 3 penyerang top sekaligus. Benjamin Sesko dari Leipzig, Bryan Mbeumo dari Brentford, dan Matheus Cunha dari Wolves. Total pengeluaran? Gak tanggung-tanggung. Tembus 214 juta pound, alias hampir 250 juta euro. MU kayak orang yang baru dapat warisan miliaran. Borong striker kayak lagi main karambol. Sementara di sisi lain, Real Madrid, 4 nama yang dibawa, Dean Huijsen, Alvaro Carreras, Franco Mastantuono, dan Trent Alexander-Arnold, total belanja? Hanya di kisaran 167-178 juta. Lo lihat bedanya, bro? Yang satu jor-joran, yang satu kalem, adem, kayak gak ada apa-apa. Madrid bahkan sempat bikin fans bertanya-tanya, ini klub beneran siap bersaing atau cuma numpang lewat di bursa? Tapi jangan salah. Justru di titik ini kita bisa lihat dua filosofi berbeda. MU belanja karena mereka haus gelar. Tiap musim jadi bahan olokan. Manajer gonta-ganti. Fans frustrasi. Jadi, musim ini mereka all in. Madrid? Mereka bukan klub panik. Gak ada tekanan dari media Spanyol buat beli pemain tiap hari. Perez? Terlalu berpengalaman buat ambil keputusan emosional. Tapi bro, tetap aja banyak yang bilang, Madrid terlalu tenang. Perez terlalu pelit. Kenapa gak ambil pemain besar mumpung bursa panas? Nah, disinilah pembandingnya makin menarik. Karena ketika MU ngeluarin lebih dari 200 juta pound, hasilnya belum tentu sesuai ekspektasi. Mereka belanja striker, tapi belum tentu klik dengan skema. Belanja pemain cepat. Tapi belum tentu cocok adaptasi IPL yang makin brutal. Sedangkan Madrid, dengan belanja yang hemat, justru ngambil pemain-pemain muda yang gak kelihatan sekarang, tapi bisa jadi senjata di masa depan. Tak sampai di situ, bro. Masih ada fakta tak terduga soal Real Madrid, dan ini bisa ngebalik semua asumsi kita. Florentino Perez mungkin terlihat pasif. Tapi apa benar dia diam? Ternyata enggak. Perez memang gak belanja pemain bintang musim ini. Tapi dia lagi fokus bangun pola regenerasi jangka panjang. Endrick udah datang. Arda Güler mulai masuk ritme. Franco Mastantuono, wonderkid Argentina, disiapin buat jadi the next Di Maria. Dean Huijsen, meski gak terlalu terkenal. Digadang-gadang jadi tandem masa depan Eder Militao. Dan jangan lupa, Madrid masih punya Rodrigo, Bellingham, Valverde, Camavinga, semuanya pemain muda, tapi sudah mental final. Perez juga gak buang uang buat saingan beli striker over Pritchard. Dia tahu. Mbappe udah datang dan perlu kita tahu target utama mereka bukan bursa musim panas, tapi dominasi 5 tahun ke depan. Jadi kalau MU belanja untuk menang musim ini, Madrid sedang nyusun fondasi buat menang berkali-kali di masa depan. Sekarang gue tanya lo, bro, lo tim MU yang royal, atau tim Perez yang sabar? Tulis di komentar, dan jangan lupa like sama subscribe kalau lo suka gaya narasi begini. Karena dunia bola gak cuma soal gol. Tapi soal strategi di balik layar yang jarang dibahas. Nah bro, mumpung kita ngomongin soal Real Madrid, ada satu nama yang belakangan ini nyelip di radar. Bukan nama besar, tapi justru bikin kejutan. Gelandang tengah, postur tenang, visi luar biasa, dan ternyata punya darah Indonesia. Dan yang lebih gokil lagi, Phil Foden sampai buka suara, muji habis-habisan. Siapa dia? Dan kenapa Madrid sampai kalah cepat? Gas kita bahas, bro, ini bukan gelandang biasa. Ini potensi permata. Yang luput dari mata klub sebesar Real Madrid. Wah, ini parah sih, guys. Gue yakin Real Madrid lagi nyesel banget sekarang. Ya bayangin aja, Phil Foden bro. Phil Foden ya, bintang Manchester City, andalan timnas Inggris, sampai bisa kagum berat sama gelandang keturunan Indonesia. Yaps, lo nggak salah dengar. Namanya Tijjani Reijnders. Lah kenapa tuh? Tenang dulu, bro. Sebentar lagi lo bakal ngerti kenapa nama ini bisa bikin Madrid gigit jari. Tapi jangan buru-buru dulu ya. Soalnya kita bakal bongkar kenapa City sampai mau keluar duit triliunan buat pemain ini. Dan kenapa Madrid justru nggak gerak waktu masih ada kesempatan. Percaya deh, makin lo tonton, makin lo sadar. Kalau fans timnas Indonesia bakal bangga setengah mati. Tapi fans Madrid? Bisa jadi malah frustrasi. Oke langsung aja ke ceritanya, tapi tahan dulu. Karena sebentar lagi kita bahas sesuatu yang lebih gila.
Dan lo nggak boleh ketinggalan twistnya. Let's go! Jadi gini bro. Manchester City baru aja dapat rekrutan anyar dari AC Milan di bursa transfer musim panas 2025 kemarin. Namanya, Tijjani Reijnders, gelandang berdarah Maluku yang resmi gabung ke Etihad Stadium. Harga transfernya? Gak main-main guys, 55 juta euro. Atau sekitar 1 triliun rupiah, dan bahkan bisa naik ke 70 juta euro alias 1,3 triliun rupiah karena bonus-bonusnya. Gila sih. Buat ukuran pemain yang masih asing buat sebagian fans. Nilainya udah segitu. Tapi tunggu, lo belum denger yang paling mind-blowing. Karena ternyata, baru beberapa sesi latihan aja, Phil Foden langsung buka suara di media. Kata Foden, dia bikin saya terkesan sejak pertama kali latihan. Dia tuh pemain dinamis, serba bisa, dan bisa ngelakuin semuanya di lapangan. Buset. Ini bukan pujian kaleng-kalengnya bro. Karena yang ngomong itu Phil Foden, salah satu gelandang paling berbakat di dunia saat ini. Nah lo makin penasaran kan? Tijjani ini kayak apa sih? Di Piala Dunia Klub 2025, Tijjani langsung dikasih kesempatan debut. Dia main 3 kali. Gak nyetak gol, gak ngasih assist. Tapi secara permainan, cara dia ngatur tempo, ngalirin bola, umpan-umpannya, itu yang bikin Foden sampai buka mulut. Foden sampai bilang, dia nunjukin betapa bagusnya dia dalam melepaskan operan. Cuma karena passing dan movementnya, Foden bisa segitunya kagum. Tunggu, bentar dulu bro, karena ini belum seberapa. Sebentar lagi gue kasih tahu lo alasan paling gila kenapa City ngotot banget beli pemain ini, dan alasan kenapa Madrid harusnya gerak duluan dari awal. Lo tahu gak, sebelum ke City, Tijjani itu udah bikin statistik gokil bareng AC Milan musim lalu. 15 gol dan 5 assist dari 54 pertandingan di semua kompetisi. Sebagai gelandang loh, bro. Bukan striker. Dan kabarnya, Madrid itu sempat tertarik pas dia masih di Milan. Tapi ya gitu. Kebiasaan nunggu, galau, akhirnya ditikung City. Sekarang, Foden yang panen duluan. Dan ini dia yang gue tahan dari tadi, karena lo pasti makin tepuk jidat kalau denger peran yang dikasih Pep Guardiola buat si Tijjani ini. Tahu gak, ternyata, Tijjani Reijnders tuh diproyeksikan jadi penerusnya Ilkay Gundogan di Man City. Yaps, si maestro Jerman yang sekarang udah berumur 34 tahun dan udah gak bisa main reguler. Bayangin, Madrid lepas kesempatan dapetin calon penerus Gundogan, dan sekarang mereka cuma bisa nonton Foden nunjukin rasa kagumnya ke pemain keturunan Indonesia. Coba lo bayangin ya, gimana jadinya kalau dulu Real Madrid beneran serius sama Reijnders? Sekarang mungkin mereka punya senjata baru di lini tengah selain Bellingham. Tapi sayang, nasi udah jadi bubur. Sekarang giliran lo nih bro, menurut lo. Apakah Madrid beneran menyesal lepas pemain ini? Dan apakah lo sebagai fans timnas Indonesia bangga lihat nama Maluku bisa sampai ke level setinggi ini? Tulis pendapat lo di kolom komentar ya. Wait bro. Urusan lini tengah Madrid ternyata belum selesai. Setelah nama pemain ini bersinar, sekarang muncul kabar baru. Real Madrid juga dirumorkan mengincar Vitinha di bursa transfer kali ini, tapi Nasser Al-Khelaifi ingatkan Real Madrid satu hal penting. Lo harus dengar kelanjutannya, karena bisa jadi ini awal dari perang baru antara dua klub raksasa Eropa. Yah, bisa dibilang gak pernah lepas dari drama. Katanya nih ya, Real Madrid lagi ngincar Vitinha, gelandang Portugal yang sekarang lagi naik daun di PSG, dan lo tahu gak, bro? PSG langsung pasang harga brutal, 130 juta euro. Bentar, kita pause dulu. 130 juta. Itu bukan angka kaleng-kaleng. Bahkan lebih mahal dari waktu Madrid beli Eden Hazard, yang dulu katanya the next Galactico. Sekarang PSG minta lebih dari itu. Buat pemain yang baru aja 2 musim di Paris. Gila banget gak sih? Tapi coba kita bahas dari awal. Real Madrid saat ini lagi krisis di lini tengah. Baiklah, itu saja pembahasan kita kali ini. Bagi kalian yang nggak mau ketinggalan berita bola terbaru dari kami, silahkan klik tombol subscribe dan loncengnya. Dan terima kasih telah menonton, sampai jumpa guys.